Pernah nggak kamu ngebayangin hidup kamu berubah total? Dari orang biasa, tiba-tiba jadi pewaris 40 miliar dolar. Emang ngayal sih kedengerannya, yang tadinya cuma kerja harian, tiba-tiba punya perusahaan raksasa, punya rumah mewah, punya pelayan pribadi, dan semua orang tiba-tiba hormat sama kamu. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada bahaya besar yang siap menerkam. Karena ketika uang datang, teman palsu ikut datang, dan pengkhianat muncul dari tempat yang tidak kamu sangka. Inilah kisah seorang pria polos yang selalu berbuat baik tapi harus menghadapi dunia besar yang penuh tipu muslihat dalam film Mr. Deeds. Kakek-kakek tuwir umur 82 tahun ini namanya Black. Dia seorang miliarder tuwir, pemilik imperium bisnis raksasa bernama Black Media. Perusahaannya gede banget, punya ribuan karyawan, puluhan anak perusahaan, dan aset yang nilai totalnya nggak masuk akal. Tapi kakek Black emang punya satu hobi yang ekstrim, mendaki gunung salju. Udah tuwir masih aja banyak tingkah nih. Tapi apesnya, hari itu si kakek Black kejebak badai salju di puncak gunung. Dia berusaha bertahan tapi akhirnya meninggoy dan membeku di tempat itu. Ada-ada aja emang nih. Kabar meninggoynya langsung tersebar seketika di seluruh media dan jagat raya. Seluruh dunia langsung mempertanyakan, si kakek Black yang gak punya anak itu bakal warisin perusahaan ke siapa? Dan seluruh jajaran petinggi perusahaan langsung panik bukan main. Karena kalau kakek Black meninggoy dan gak punya ahli waris, maka perusahaannya bisa jatuh ke tangan orang yang salah dong. Mereka buru-buru mencari tahu siapa ahli waris terdekat. Dan nama yang muncul adalah pria sederhana bernama Longfellow Deeds. Siapa nih? Nggak pakai lama petinggi perusahaan itu langsung nyamperin kediaman pria bernama Longfellow Deeds. Ternyata rumahnya di kampung dong. Perwakilan petinggi perusahaan itu langsung nanya soal Longfellow Deeds ke orang sekitar. Looking for somebody. Longfellow Deeds. Wow, is that Deeds' fresh name? Nah, ini dia Longfellow Deeds, diperanin sama Adam Sandler. Tapi kita panggil aja Mas Deed. Mas Deed tinggal di kampung kecil itu udah lama. Toko pizza kecil itu punya dia. Jadi kerjanya sehari-hari tuh buat pizza, ngantar pizza, nyelesain masalah pelanggan. Selain itu, dia juga suka bikin puisi lucu buat ngerayu temen-temennya. Satu hal yang bikin Mas Deed disayang seluruh warga, dia baik banget. Kalau ada orang jatuh, dia bantu. Kalau ada orang kesusahan, dia bantu. Dan dia selalu berusaha lihat sisi baik semua orang. Hari itu, Mas Deed langsung dikasih tahu sama petinggi perusahaan kalau Mas Deed punya paman dan pamannya itu udah meninggoy. Tapi si Mas Deed shock, dia malah gak nyangka punya seorang paman. Pas baru tahu, ternyata udah meninggoy. Please, Preston Blake was your mother's uncle. You kidding me? I got an uncle? That's awesome. How's he doing? He's dead. Mereka langsung bilang sama Mas Deed kalau dia adalah pewaris sah dari kekayaan pamannya senilai 40 miliar dolar. Mas Deed cuma ketawa, dia pikir itu prank. Tapi ketika mereka mencoba meyakinkan Mas Deed dengan segala bukti dan omongan fakta-fakta, Mas Deed langsung kaget dan gugup. Dia sadar kalau ini bukan mimpi, ini beneran. Beberapa jam kemudian, Mas Deed langsung pamitan sama orang-orang kampung buat ke kota. Mas Deed bener-bener dapat salam perpisahan yang meriah karena disenengin banget sama warga kampungnya. Sampai di kota, Mas Deed diperlakukan kayak raja. Dia dikasih satu lantai hotel mewah sendirian. Dikasih pelayan pribadi, si pria dengan tingkah laku unik dan super loyal. Di hotel itu, semua orang hormat sama Mas Deed. Tapi Mas Deed tetap jadi dirinya sendiri. Dia ngobrol sama pegawai hotel dan bahkan bersikap sangat ramah. Bangun tidur aja, Mas Deed serasa jadi raja. Kasurnya mewah, luas, serasa di kerajaan. Sementara itu, di sebuah kantor media, ada reporter bernama Beb Bennett yang diperanin sama Winona Ryder. Tapi kita panggil aja Mbak Beb. Dia lagi tertekan karena rating acaranya turun dan dia dipaksa harus cari informasi tentang Mas Deed. Mbak Beb langsung punya ide gila. Dia akan menjebak Mas Deed dengan menyamar sebagai wanita polos biar dia bisa ngambil informasi pribadi Mas Deed tanpa ketahuan. Dia pura-pura lagi diganggu sama pencuri biar bisa dapat rasa iba dan kasihan dari Mas Deed. Dan rencana itu berhasil bikin Mas Deed simpati sama Mbak Beb. Padahal itu cuma acting. Malahan Mbak Beb berhasil ngerayu Mas Deed dengan gaya-gaya manjanya. Dan dia bohong soal nama alias identitas aslinya. My name's Pam Dawson. My name is Deeds. I'm not from here. I'm just visiting.
Masdit dibikin jatuh cinta dalam sekejap. Nggak berhenti di situ, Masdit diajak Mbak Beb buat dinner di restoran mewah. Mbak Beb nanya-nanya berbagai macam pertanyaan buat dapet informasi penting. Ternyata Mbak Beb diam-diam merekam semua interaksi mereka buat ditayangkan di TV untuk rating. Parah banget cewek manja satu ini nih. Hari-hari berikutnya, Masdit ngajak Mbak Beb jalan-jalan, ngobrol, bahkan sampai deep talk. Mereka jadi makin kenal satu sama lain, dan perlahan Mbak Beb malah kelihatan kayak naksir beneran tuh sama Masdit. Pas lagi ngedate itu, tiba-tiba ada kejadian kebakaran di area sekitar tempat nongkrong mereka. Masdit dengan sigap langsung ke lokasi kejadian dan mau nolongin orang-orang yang ketahan di atas. Mbak Beb langsung shock pas ngeliat ternyata Masdit seberani dan siyakin itu mau nolong orang lain dan mempertaruhkan dirinya sendiri. Emang gokil ini hatinya Masdit, tulus banget. Besoknya Mbak Beb ngerasa sesuatu yang berbeda. Pas media tempat kerjanya ngeberitain yang kocak dan jelek-jelek soal Masdit, Mbak Beb ngerasa hal itu nggak bener. Mbak Beb mulai ngerasa bersalah karena Masdit terlalu baik, terlalu tulus, dan dia nggak pantas ditipu. Your first cut was great. I needed to spice it up a bit. The truth was a great story. Kayaknya udah ngebela Masdit mulu nih Mbak Beb, makin naksir ya. Selama tinggal di kota besar itu, Masdit sering bikin geger orang-orang sekitarnya. Dia pernah asbun alias asal ngomong ke para petinggi perusahaannya. Walaupun asbun tapi caranya ngomong terlalu jujur. Dia nyinggung soal bonus karyawan kecil banget, gaji bos yang terlalu besar. Dia bingung kenapa perusahaan gak investasi ke hal-hal yang bikin orang bahagia. Ngedenger itu semua petinggi perusahaan tegang, terutama 2 orang petinggi yang samperin Masdit waktu itu. Mereka takut Masdit akan merubah sistem perusahaan. Sementara itu Om Chak, si pengusaha licik di perusahaan itu, mulai melihat peluang. Dia ingin menguasai perusahaan Black Media dan satu-satunya cara adalah menipu Masdit agar menandatangani dokumen strategis. Om Chak pun merencanakan cara mengelabui Masdit dan mereka mau manfaatin Mbak Beb yang tanpa sadar jadi alat bantu yang sempurna. You know Deeds' girlfriend? The school nurse. Not quite. Sementara itu Mbak Beb masih ngejalanin sandiwaranya dengan Masdit. Mbak Beb terpaksa ngelanjutin itu karena tekanan dari atasannya. Dia serasa kayak gak punya pilihan lain. Momen-momen mesra Masdit sama Mbak Beb direkam secara diam-diam demi tayangan TV nanti. Bahkan adegan mesra yang sampai melibatkan hati tulusnya Masdit. Kelewatan banget kan ini? Habis ngelakuin sandiwara itu, Mbak Beb ngerasa bersalah banget dan memohon atasannya supaya nggak tayangin rekaman itu di TV. Tapi atasannya itu batu dan dia bilang bakal tetap nayangin rekamannya di TV. Suatu malam, Masdit prepare banget nyiapin tempat dan waktu khusus buat nyatain cintanya ke Mbak Beb. Dia sampai bikin suasananya romantis. Dia udah ngerencanain dinner dan kata-kata romantisnya. Tapi tiba-tiba sebelum dia sempat ketemu dan bicara sama Mbak Beb, liputan TV tentang Masdit tayang besar-besaran. Isi beritanya cuma keanehan Masdit, kelakuan-kelakuan lucu Masdit, dan hal-hal memalukan yang dia lakukan sama Mbak Beb. Masdit bener-bener nggak nyangka semua itu cuma settingan dan direkam buat tayangan TV doang. Dan saat itu sebenarnya Mbak Beb udah siap mengaku bahwa dia cuma bersandiwara karena tuntutan pekerjaan. Tapi semuanya udah keburu kebongkar duluan di tayangan TV. I came here to try to explain. Masdit hatinya remuk. Dia bener-bener patah hati dan pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Dia bener-bener gak nyangka kalau Mbak Beb cuma jadi bagian dari rekayasa itu. Dan di momen emosional itu, Om Chak langsung masuk dengan rencana besarnya. Dia memberikan Masdit dokumen yang harus ditandatangani. Masdit yang lagi kacau secara emosional langsung tanda tangan. Dan disinilah kesalahan terbesar Masdit terjadi. Dokumen itu berarti dia menyerahkan seluruh hak suara perusahaan ke tangan Om Chak. Gila banget kan ini? Setelah semuanya berantakan, Masdit memutuskan pulang ke kampungnya. Dia berdiri di tengah kota kecilnya dan mencoba kembali hidup normal. Dia mau jualan pizza lagi walaupun hatinya berat. Di kampung itu Mbak Beb tiba-tiba menyusul. Dia datang cuma buat satu hal, minta maaf dari hati. Awalnya Masdit dingin, tapi Mbak Beb membuktikan kalau dia benar-benar menyesal. Setelah beberapa saat, Masdit akhirnya memaafkannya. Do you really love him? Don't you know who you are? Tapi itu bukan akhir, karena mereka masih ada permasalahan dengan Om Chak yang mau ambil alih perusahaan Black Media. Masdit dan Mbak Beb kembali ke kota karena Om Chak baru mengumumkan rencana barunya. Dia mau menjual seluruh aset perusahaan ke pihak luar dan memecat puluhan ribu karyawan. Parah banget.
Mas Dit gak bisa tinggal diam. Dia dan Mbak Beb masuk rapat perusahaan besar dan Mas Dit mencoba merebut perusahaan itu kembali. Awalnya gagal karena dokumen yang dia tanda tangani memang menyerahkan kekuasaan pada Om Chuck. Mas Dit hampir aja pasrah, tapi Mbak Beb berhasil menemukan dokumen tua yang dimiliki kakek Black. Isi dokumennya adalah bahwa kakek Black punya seseorang anak rahasia bernama Emilio, dan Emilio adalah pewarisah yang sebenarnya. Emilio Lopez is the majority stockholder to Blake Media. Emilio yang selama ini cuma pelayan hotel ternyata adalah putra kandung kakek Black yang tak pernah diakui publik. Ketika nama Emilio diumumkan di rapat besar, semua orang tercengang. Om Chuck langsung kehilangan semua hak. Dia ditangkap atas berbagai manipulasi dan Emilio langsung memberi Mas Dit penghargaan besar. Karena tanpa Mas Dit, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Mas Dit akhirnya kembali ke kampung kecilnya. Dia tidak jadi pemilik perusahaan, tidak jadi miliarder, tidak punya hotel mewah. Tapi dia punya sesuatu yang jauh lebih besar, kehidupan yang membuatnya bahagia, cinta dari Mbak Beb, dan rasa hormat dari seluruh orang. Mas Dit membuktikan bahwa jadi orang baik itu bukan kelemahan, kejujuran itu bukan kekurangan, dan manusia yang paling bahagia bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling tulus. Gimana nih pendapat kamu tentang film Mr. Deeds? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.